Apa judulnya Bapak Ibu? Makna perkawinan. Ada 3 makna perkawinan Bapak Ibu. 3-tiganya nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah menghadirkan sorga di bumi. Yang kedua, keluarga adalah gambaran Allah. Yang ketiga, suami istri seperti Kristus dengan jemaat. Haleluya. Kita bahas satu persatu. Makna dari perkawinan pertama adalah menghadirkan sorga di bumi. Mari kita lihat Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu. Kesatuan apa? Daging dan roh itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sekarang lihat kepada saya jelaskan. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa Allah yang menjadi saksi, itu pertama dalam perkawinan. Yang kedua, Allah yang mempersatukan. Amin Bapak Ibu. Lewat penyatuan ini bukan hanya penyatuan hanya fisik tubuh, tetapi juga penyatuan roh. Apa dari maksud dari penyatuan tubuh dan roh ini? Untuk menghasilkan keturunan ilahi. Haleluya Bapak Ibu. Menghasilkan keturunan ilahi. Ya, supaya apa kita menghasilkan keturunan ilahi? Agar bumi penuh dengan anak-anak Tuhan. Agar bumi penuh dengan keturunan ilahi. Agar bumi penuh dengan anak-anak Allah. Agar lewat kehadiran anak Allah, bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Jadi lewat perkawinan yang sah di hadapan Allah, dipersatukan oleh Allah, sehingga menghasilkan keturunan ilahi, sehingga bumi penuh dengan anak-anak Tuhan, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, dan itu juga yang menjadi perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, penuhi seluruh bumi. Haleluya Bapak Ibu. Iya, supaya bumi penuh dengan anak-anak Tuhan, supaya akhirnya lewat kehadiran anak Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, kemuliaan Allah hadir di bumi ini. Surga hadir di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Ya. Dan ini juga bukan hanya menghadirkan anak Tuhan, bukan hanya terbatas dari perkawinan Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu bahwa benar menghadirkan anak Tuhan lewat perkawinan pada saat Allah memberkati Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 8 dulu kita lihat. Allah memberkati mereka. Siapa nih mereka ini Bapak Ibu? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi perintah Allah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi dengan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Agar apa? Agar bumi ditaklukkan, agar bumi dikuasai, agar bumi juga penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan itu juga sama dengan kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lewat kesaksian kita, banyak orang percaya, banyak orang menjadi anak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Lewat anak Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Lah iya dong. Anak Tuhan pasti memuji, anak Tuhan pasti menyembah Allah, anak Tuhan pasti memuliakan. Lewat menjadi anak Tuhan, kemuliaan sorga dinyatakan di bumi ini. Amin. Dan itu juga tergambar pada saat Natal, pada saat Tuhan Yesus lahir. Muncul malaikat di langit berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lewat kehadiran anak Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, pasti terjadi damai sejahtera, karena anak Tuhan membawa damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, Tuhan membentuk rumah tangga, mempersatukan suami istri agar melahirkan keturunan ilahi, agar anak-anak Tuhan memenuhi bumi dan surga hadir di bumi untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk berkuasa atas bumi, dan hidup kita menjadi berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Dan suami istri tadi dikatakan Bapak Ibu, Maliaki yang kita baca, disatukan dalam daging dan roh. Maka suami istri itu di bumi dan di surga. Karena roh berbicara tentang kekekalan.
Haleluya. Kalau daging saja itu tidak kekal, itu di bumi, benar. Tapi di surga lewat penyatuan roh tadi. Haleluya. Karena itulah Bapak Ibu, suami istri menjadi berpasangan di bumi dan di surga, satu dalam roh, maka perkawinan juga tidak ada cerai. Tidak ada perkawinan dipisahkan oleh hansip, tidak ada perkawinan dipisahkan oleh hakim. Haleluya. Karena penyatuan perkawinan orang Kristen bukan hanya tubuh tetapi juga roh. Tidak ada bisa memisahkan itu kecuali Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Karena itulah apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam perkawinan Allah yang menjadi saksi, Allah yang menyatukan, ya, bahkan juga Allah yang memelihara. Apa buktinya, Pak? Bahwa Tuhan juga memelihara keluarga kita, perkawinan kita. Apa buktinya, Pak? Buktinya adalah ketika ada kesehatian, ada kesepakatan suami, istri dan anak, Tuhan hadir. Tuhan hadir, pasti Tuhan pelihara. Pasti di situ ada mujizat, pasti itu ada kesembuhan, pasti di situ juga ada berkat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Lah iya dong. Karena itulah hadirkan Allah dalam perkawinan kita supaya keluarga kita terpelihara sempurna. Bagaimana agar Allah hadir dalam rumah tangga kita? Bagaimana Allah hadir dalam perkawinan kita? Harus ada kesehatian. Coba kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lihat kepada saya. Banyak diartikan orang bahwa dua tiga orang berkumpul ini berbicara jemaat. Saya ingin katakan itu bukan berbicara jemaat. Kenapa bukan berbicara jemaat? Karena jemaat tidak mungkin sepakat. Boro-boro sepakat, kenal aja tidak. Coba lihat kiri kanan saudara. Yang bukan keluarga, yang bukan teman, pasti saudara nggak kenal. Kebetulan aja duduk di sebelah saudara. Haleluya. Bagaimana mungkin sepakat? Kenal aja belum. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Tapi dalam keluarga itu pasti bisa sepakat. Kenapa? Suami istri bukan lagi dua, tapi satu. Pasti sepakatnya. Haleluya Bapak Ibu. Pasti sepakatnya. Benar? Lah iya dong. Haleluya. Pasti itu sepakatnya. Tapi kalau jemaat, bagaimana mungkin sepakat? Haleluya. Permintaannya pasti beda-beda. Saudara datang ke di sini, mungkin ada pergumulan, mungkin ada kebutuhan yang beda-beda. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin ada butuh sembuh, mungkin ada butuh punya anak, mungkin ada butuh berkat, butuh karir, butuh pekerjaan, butuh segala macam. Beda-beda. Bagaimana mungkin permintaan ini bisa sama? Dari mana jalannya bisa sama? Haleluya Bapak Ibu. Iya, nggak mungkin bisa sama. Jemaat kan beda-beda kebutuhannya. Amin. Tapi bagi suami istri pasti. Haleluya. Karena mereka bukan lagi dua, tapi mereka telah menjadi satu. Pasti kebutuhannya juga satu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah ini berbicara tentang keluarga. Dua itu berbicara suami istri. Tiga dengan anak-anak. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Mari. Kalau saudara ingin menghadirkan Allah dalam rumah tangga saudara, seia sekata suami istri, seia sekata juga dengan anak-anak, maka Allah hadir, Allah memelihara, pasti kita diberkati, pasti kita disembuhkan, pasti kemenangan ada dalam rumah tangga kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya, iya. Dan ketika Allah hadir, doa apapun pasti dikabulkan. Allah jawab. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, janji perkawinan dalam gereja Tiberias berbeda dengan gereja di lain tempat. Kalau gereja di luar Tiberias, saudara pasti mendengar ucapan janji yang standar. Setia di waktu sehat dan sakit, setia di waktu kaya dan miskin. Itu tidak akan pernah diucapkan dalam janji perkawinan Tiberias. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika keluarga kudus seia sekata Allah hadir, pasti kita selalu sehat. Pasti kita selalu diberkati. Allah hadir. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itulah kalau saudara lihat ucapan Bapak Gembala atau pendeta yang memberkati dalam pernikahan, tidak ada janji perkawinan setia di waktu sehat atau sakit, setia di waktu kaya atau miskin. Nggak ada. Kenapa? Karena kita percaya pada saat kita kudus, pada saat keluarga menjaga kesehatan, Allah selalu hadir, kita selalu sehat, kita selalu diberkati. Kemenangan selalu ada dalam rumah tangga kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu dia. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini. Mari sadari bahwa perkawinan itu, makna perkawinan, pertama Allah ingin suasana surga hadir di bumi ini lewat rumah tangga kita. Lewat rumah tangga kita menghasilkan keturunan ilahi. Lewat keturunan ilahi maka nama Tuhan ditinggikan, damai sejahtera di bumi. Bukan hanya itu, lewat
rumah tangga kita yang saya sekata, Allah hadir, Allah melihara, kemenangan akan selalu ada di dalam rumah tangga kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Haleluya. Keluarga adalah gambaran Allah. Coba kita lihat sekarang Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Haleluya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi gambaran Allah itu bukan hanya laki-laki, gabungan dua-duanya. Haleluya. Terus lanjutkan lagi. Diciptakannya mereka. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi Allah menciptakan manusia seperti gambaran dan rupa Allah. Bapak Ibu, ya dikatakan tadi laki-laki dan perempuan. Itulah gambaran Allah yang komplit. Haleluya Bapak Ibu. Iya, dan lewat kesatuan itulah suami istri menjadi gambaran Allah dan berkuasa. Berkuasa Bapak Ibu, berkuasa. Ketika Adam saja baru diciptakan Bapak Ibu, tidak ada dikatakan berkuasa. Tidak ada Bapak Ibu. Dikatakan memelihara, benar. Tapi berkuasa tidak ada perkataan berkuasa. Tetapi ketika Adam dan Hawa diberkati dalam perkawinan, pada saat itulah ada perkataan beranak cucu, penuhi bumi dan berkuasa taklukkan bumi. Tuh baru muncul kata berkuasa. Haleluya. Sebelumnya Adam nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Haleluya, nggak ada. Tapi ketika diberkati suami, baru muncul kata kuasa. Haleluya. Pak, kalau saya yang masih single Pak, bagaimana Pak? Saya tetap berkuasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih link, masih menyangkut kepada keluarga kita, orang tua kita. Haleluya. 2-3 orang berkumpul, itu termasuk kita yang masih single. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam Alkitab ketika kita berumah tangga dikatakan, maka engkau akan meninggalkan rumah bapakmu. Haleluya Bapak Ibu. Terpisah secara rohani. Haleluya. Tetapi ketika belum menikah masih nyatu. Walaupun engkau dimanapun berada masih nyatu tuh namanya. Haleluya Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan masih nyatu. Jadi masih dikatakan 2-3 orang berkumpul, itu termasuk saudara. Haleluya Bapak Ibu. Masih berkuasa. Haleluya. Tetapi ketika berumah tangga, maka engkau harus meninggalkan rumah bapakmu. Jalurnya udah lain. Haleluya Bapak Ibu. Itu dia. Karena ada ayatnya. Benar Bapak Ibu? Benar. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, walaupun engkau single, tapi engkau tetap berkuasa. Karena engkau masih terkait dengan bapakmu dan ibumu, orang tuamu. Amin. Karena masih terhitung 2 atau 3 orang berkumpul. Amin. Haleluya. Iya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Pada saya menyiapkan khotbah ini juga, saya menyadari ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, bukan pada saat itu kutuk jatuh atas mereka. Tidak loh Bapak Ibu. Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, apa yang mereka langsung sadari? Apa yang mereka langsung alami? Mereka sadar telanjang. Bukan hanya itu, mereka menjadi takut. Tetapi tidak ada disebut tentang kutuk di situ. Belum. Lalu kapan Pak kutuk muncul? Kapan kutuk muncul? Pada saat terjadi perpecahan antara Adam dan Hawa. Pada saat Adam menunjuk kepada Hawa, dia yang bersalah memberikan buah itu bagiku. Haleluya. Ketika Adam menunjuk kepada Hawa, menyalahkan Hawa, pada saat itulah gambaran Allah pecah, rusak dalam rumah tangga Adam dan Hawa. Dan itu tidak lagi gambaran Allah yang utuh. Maka bukan lagi ada berkata Allah telah pergi dan gambaran setan hadir, dan itulah kutuk terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu siapa manusia itu? Adam. Adam itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Pada detik itulah Adam langsung menuju hidungnya Hawa. Bapak Ibu, saudara lihat itu? Saudara lihat itu Bapak Ibu? Langsung terjadi perpecahan. Haleluya Bapak Ibu, langsung pecah kan? Padahal sebelumnya ketika Hawa diberikan kepada Adam, oh inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku, mantap, menyatu Bapak Ibu. Tapi ketika terjadi saling tunjuk Bapak Ibu, saling menyalahkan,
Ayat berikutnya, langsung kutuk Bapak Ibu. Lihatlah, ketika terjadi salah menyalahkan, ular juga disalahkan. Langsung kutuk, langsung selanjutnya. Haleluya. Iya, langsung itu. Haleluya. Ya. Saat Adam salahkan Hawa, maka pecahlah keluarga itu. Kutuk mulai ada. Saat makan buah, mereka sadar telanjang, tetapi kutuk belum ada. Belum disebutkan. Belum. Haleluya. Kenapa kutuk jatuh saat keluarga Adam dan Hawa pecah? Karena keluarga Adam tidak lagi segambar dan serupa Allah. Karena itulah jika keluarga kembali sepakat, suami, istri dan anak, 2-3 orang berkumpul sepakat, maka Allah hadir. Karena gambaran Allah telah hadir dalam keluarga itu. Allah hadir, maka pemulihan kembali terjadi. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, suami istri jangan saling menyalahkan, suami istri saling menjaga kasih mula-mula, suami istri sekalian sepakat, maka kembali dipulihkan. Allah hadir, berkat terjadi, pemulihan terjadi, kesehatan terjadi, berkat kemenangan akan kita alami dalam keluarga kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, itu dia. Haleluya, langsung terjadi kan? Matius pemulihannya. Karena itulah pepecahannya pada saat Adam menunjuk hidungnya Hawa. Haleluya. Tapi kemudian bisa dipulihkan lagi pada saat kembali suami, istri, dan anak-anak sepakat. Dan itu semakin ditegaskan lagi Bapak Ibu. Ketika suami istri tidak sehati, maka tidak ada kehidupan. Doa juga terhalang. Lah iya, gambaran Allah telah pecah, rusak dalam suami istri yang tidak menghormati istrinya. Coba 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, lemah ini bukan hanya secara fisik Bapak Ibu, tetapi secara ekonomi. Karena pada umumnya suami yang cari nafkah. Amin. Oke, lanjut. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, ya, suami istri yang tidak ada kesatian, itu tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Gambaran Allah tidak utuh lagi. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, suami istri disatukan. Gambaran Allah hadir, di situ Allah hadir, di situ ada berkat, di situ ada kesembuhan, di situ ada kuasa. Tetapi ketika suami istri tidak lagi sehati, tidak lagi menjaga kasih mula-mula, suami adalah kepala, istri adalah tubuh, kepala ke kiri, tubuh ke kanan. Udah pisah tuh kepala dengan tubuh, mati di situ. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Kepala pisah dengan tubuh namanya apa? Ya terpenggal kepala. Pasti mati. Benar Bapak Ibu? Lah orang mati tidak bisa diberkati. Lah untuk apa orang mati diberkati? Orang mati tidak bisa berdoa. Doa apa orang mati? Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya suami istri harus menjaga kasih mula-mula. Seia sekata, menghormati, saling mengasihi. Maka doanya pasti tembus ke surga. Kenapa? Wujud Allah hadir dalam rumah tangga itu. Doa apapun pasti dijawab. Kenapa? Allah telah hadir di dalam keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari, keluarga adalah gambaran Allah. Jaga kesehatan, jaga kesepakatan. Suami, istri, anak-anak kita jaga. Maka Allah hadir, kita diberkati, doa kita dijawab. Maka kemenangan, berkat terus terpelihara dalam keluarga kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, makna ketiga dari perkawinan. Suami istri seperti Kristus dengan jemaat. Kok bisa? Coba kita lihat Efesus. Efesus 5 ayat 22. Lalu nanti loncat ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi acuannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi suami jangan menjadi sewenang-wenang. Wah, hai istri, hai istriku, kamu sekarang tunduk kepada saya. Oh tidak Bapak Ibu, belum selesai. Ayat 25 kita lihat. Ini dia. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi suami juga tidak bisa sewenang-wenang. Kenapa? Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat Bapak Ibu? Siap korban, siap mati. Haleluya. Korban perasaan, korban fisik, bahkan siap memberikan nyawa bagi istrinya. Haleluya, itu dia. Haleluya. Jadi karena itulah suami nggak bisa sewenang-wenang. Karena dia harus mengasihi juga istri seperti Kristus mengasihi jemaat.
Amin Bapak Ibu. Istri tunduk kepada suami seperti Tuhan, tetapi suami juga harus mengasihi istri seperti Tuhan juga. Acuannya sama. Kristus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Istri mengacu kepada Tuhan, suami mengacu kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Saudara lihat itu indahnya. Artinya apa? Perkawinan orang Kristen harus satu iman supaya Tuhannya sama. Haleluya. Acuannya sama. Lah kalau berbeda, Tuhannya berbeda. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya. Iya. Karena itulah Bapak Ibu, suami itu harus punya roh martir, harus siap berkorban. Haleluya. Suami itu tidak mungkin sewenang-wenang kalau dia benar-benar mengikuti ayat ini. Haleluya. Walaupun istrinya tunduk kepada dia seperti kepada Tuhan, tetapi suami tidak bisa sewenang-wenang karena dia juga harus siap mati bagi istrinya. Haleluya. Nah, karena acuan istri dan suami sama, yaitu Tuhan, ya, istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, dan suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Karena itulah pasangan suami istri harus satu iman, yaitu percaya kepada Yesus. Kalau enggak, Tuhannya berbeda. Haleluya Bapak Ibu. Dan karena itulah Bapak Ibu, Allah menegur perkawinan yang tidak seiman. Karena itulah dalam Maliaki dikatakan, Allah murka terhadap orang yang nikah di luar Tuhan. Semua akan dilenyapkan. Haleluya. Dan itu kembali ditegaskan oleh Paulus, ya, bahwa gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Coba kita lihat ucapan Paulus 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Haleluya. Karena itulah, mari Bapak Ibu, perkawinan orang Kristen harus seiman. Kenapa? Karena lewat perkawinan itu istri tahu bagaimana bersikap kepada suami, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, dan suami juga mengacu kepada Tuhan yang sama, tahu mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang siap mati, siap korban, siap punya roh martir. Amin Bapak Ibu. Karena itu harus seiman. Lah kalau beda iman, ngaco nanti acuannya. Haleluya, Tuhannya beda. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Oke. Dan karena itu juga karena istri tunduk kepada suami mengacu kepada Tuhan, maka harus rajin puji dan sembah Tuhan. Harus rajin ke gereja. Kenapa harus rajin ke gereja? Supaya tahu bagaimana tunduk kepada Tuhan. Lah kalau dia tidak pernah ke gereja, cara nyembah Tuhan aja dia nggak tahu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itu istri harus ke gereja, supaya dia tahu bagaimana cara memuji Tuhan, bagaimana nyembah Tuhan. Dan ketika dia tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lewat datang ke gereja, maka dia tahu juga bersikap yang benar kepada suami sesuai dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nangkap sampai sini? Nangkap ya? Amin. Itu untuk dari pihak istri. Dari pihak suami sama juga. Suami juga bisa tahu mengasihi istri secara benar, harus juga rajin ke gereja. Supaya apa? Supaya dia mengalami kasih Tuhan, supaya dia dipenuhi oleh kasih Tuhan. Lewat dia penuh kasih Tuhan, maka dia bisa berbagi kasih kepada istrinya. Kalau dia tidak pernah dikasih Tuhan, bagaimana dia tahu cara mengasihi istrinya? Apa yang dia beri kepada istrinya? Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itulah suami istri harus rajin ke gereja, supaya tahu bersikap yang benar dalam rumah tangganya, bersikap yang benar bagi pasangannya. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Haleluya. Dan lebih parah kalau tidak seiman. Wah, itu lebih hancur itu Bapak Ibu. Lebih hancur. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari Bapak Ibu, istri harus tunduk kepada suami, kepada Tuhan. Dan itu bisa diketahui ketika dia rajin beribadah, tahu menyembah kepada Tuhan secara benar. Kepada suami juga tahu mengasihi istri, mengasihi istri secara benar ketika dia datang ke gereja. Karena lewat dia mengalami kasih Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka dia bisa mengasihi istrinya secara benar di hadapan Tuhan. Ya, karena itulah kalau suami tidak punya kasih, lewat dia tidak pernah datang ke gereja, maka dia selalu ngomel seperti gemerincing Bapak Ibu. Iya, seperti kumandang. Coba kita lihat ayatnya. Dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. 1 Korintus 13 ayat 1. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sudah di sana? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Karena itulah suami yang tidak pernah tahu kasih Kristus, yang tidak pernah mengasihi, dipenuhi oleh kasih Kristus, maka mulutnya bawel banget, ngomel. Sama juga istri juga sama, Bapak Ibu. Ketika dia tidak pernah dipenuhi oleh kasih Kristus, maka dia seperti tong kosong nyari bunyinya, bawel bro. Semua diomongin. Haleluya Bapak Ibu. Iya, tetangga juga sampai kedengar juga. Haleluya, dengar gratis. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, lewat kehadiran kita juga di gereja, maka kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, tahu kasih Tuhan. Bagaimana kita bersikap dengan pasangan kita juga menjadi tahu secara benar. Karena itulah bagi kita hari ini, perkawinan Kristen semua bergantung kepada Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan selalu, maka kita bisa bersama-sama di bumi, bersama-sama di sorga. Keluarga kita seperti kerajaan sorga yang hadir di bumi. Tetapi kenapa? Karena Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Tetapi ketika tidak ada kesatian, tidak ada kasih mula-mula, apa yang terjadi? Setan yang hadir. Itulah sebabnya keluarga seperti di neraka, Bapak Ibu. Iya, karena itulah bagi kita hari ini makna perkawinan adalah 3. Pertama adalah Allah menghadirkan surga di bumi. Yang kedua, keluarga adalah gambaran Allah. Yang ketiga, suami istri seperti Kristus dengan jemaat. Hari ini kita menyadari hal ini, maka hidup kita diberkati, keluarga kita berkemenangan. Hari ini kita diberkati, berkemenangan, naik jadi kepala. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.